Salam. Selamat siang, selamat berjumpa bagi kita dalam ibadah peneguhan sidi bagi anak kekasih kita Widi dan juga peneguhan pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih kita. Salam kakak Diki dan kakak Widi. Ya, senyum yang keram. Panas tuh. Baik Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini yaitu dipersatukan untuk saling menguatkan. Sekali lagi dipersatukan untuk saling menguatkan. Bapak Mama, kedua mempelai yang dipersatukan Tuhan, pernikahan punya definisi yang sangat luas. Kalau saya tanya kepada kita yang hadir saat ini tentang apa arti pernikahan, maka mungkin kita akan dapat jawaban hampir sama banyak dengan jumlah kita yang ada dalam ruangan ini, karena masing-masing akan berpendapat. Masing-masing orang punya pemahaman sendiri dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi siang hari ini kita juga membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sebagai inspirator bagi kita untuk memahami pernikahan Kristen dari sudut pandang iman Kristiani kita. Yang pertama, Bapak Mama, pernikahan adalah persatuan yang diberikan oleh Tuhan. Atau pernikahan itu adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Apakah Diki dengan Widi setuju toh bahwa pernikahan itu anugerah? Ya. Kalau setuju bahwa pernikahan ini adalah karya Tuhan atau anugerah Tuhan, maka jaga baik-baik. Karena kadang kita bilang anugerah Tuhan, tetapi dalam perjalanan pernikahan kadang saling menginginkan atau saling menyangkal satu dengan yang lain, bahwa pernikahan itu hasil kerja kedua, bukan anugerah Tuhan. Karena itu sekali lagi kalau kakak berdua mengakui bahwa itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, maka pernikahan itu harus dijaga baik-baik. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernikahan Kristen bukan hanya sekedar membangun jaringan sosial, bukan hanya sekedar landasan hukum untuk hidup bersama, atau karena ada rasa saling suka antara pasangan nikah. Tetapi atas semua itu, Diki dan juga Widya harus selalu ingat bahwa pernikahan kalian yang terjadi hari ini adalah karya dan anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada sesuatu apapun di dunia ini bisa melawan untuk menceraikan atau untuk memisahkan. Jangan sampai karena kepentingan diri, kepentingan orang lain, maka pemberian atau anugerah Tuhan itu kita lupakan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, khususnya Diki dan juga Widi yang dikasihi Tuhan, kehidupan bersatu dalam pernikahan terkadang ada perbedaan pendapat, ada pergumulan ekonomi, dan itu membuat dua orang terlalu lelah untuk menanggung rasa dan saling melayani, bahkan mungkin sampai meneteskan air mata. Tetapi ingat bahwa semua yang kita alami dalam kehidupan pernikahan bukan tanggungan pribadi suami atau istri saja, tetapi menjadi beban bersama. Bukan tanggung jawab
masing-masing, bukan tanggung jawab kakak Diki atau kakak Widi, tapi itu menjadi beban bersama. Kalau kakak Widi sedih, tanggung jawab kakak Diki adalah hibur dia. Kalau Diki sementara marah, maka kakak Widi harus punya cara untuk menenangkan amarahnya. Kalau kakak Widi sakit, berikanlah perhatian lebih kepada dia. Sebaliknya, kalau Diki hampir jatuh, raihlah dia, raihlah tangannya dan topanglah dia. Jangan kasih tinggal jatuh di bawah bertarik ke Senayan. Tetapi ketika melihat pasangannya masing-masing, kalau semua jatuh, pegang dia tangan, angkat ke Senayan. Kalau demikian Bapak Mama, disinilah hakikat dari 3 ayat surat Rasul Paulus yang kita baca tadi. Saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Saat ini banyak rumah tangga hancur karena ketika suami itu jatuh, istri lihat saja. Jatuh palempar, orang rote bilang palepo di bawah, baru mulai mau angkat. Tapi itu berat Bapak Mama. Karena itu Bapak Mama, sekali lagi, masalah dipersekutukan itu bukan tanggung jawab masing-masing, tapi tanggung jawab bersama. Hal yang kedua, pernikahan Kristen berarti menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup bersama. Rasul Paulus menggunakan kata sumber ketekunan dan penghiburan. Ini berarti kekuatan rumah tangga Kristen tidak tergantung pada harta, pada jabatan, pada kecantikan, dan sebagainya, tetapi hanya pada Tuhan. Karena percuma Bapak Mama kalau kita punya harta banyak, jabatan yang tinggi, tapi kasih dan pengampunan tidak kita miliki dalam rumah tangga itu. Kadang harta menjadi penghalang bagi kita. Harta penting. Tetapi kalau kita menjadikan harta itu di atas segala-galanya, maka kakak Diki akan melihat Widi sebagai barang atau harta benda. Tapi kalau harta itu pelengkap dalam kehidupan kita, maka kakak berdua akan saling mengasihi, saling menopang. Kalau tidak, Bapak Mama, terutama kakak Diki dan kakak Widi, nanti pertengkaran sedikit kita ungkit. Itu hari nikah itu, pesurugi sekian banyak, jadi lujang macam-macam. Nah, itu yang saya bilang bahwa kadang kita menempatkan harta di depan kita, kerugian di depan kita, akhirnya rumah tangga itu hancur. Karena itu, jangan hanya kita mengejar kekayaan dan jabatan, tetapi bersama-sama kejarlah kasih dan pengampunan itu. Harta boleh dicari, kekayaan menjadi dambaan banyak orang, tapi jangan sampai tidak saling mengasihi. Dan ketika kita mengejar harta, kita akan melupakan Tuhan dengan sendirinya. Banyak orang saat ini karena harta itu penting, kehidupan atau hubungannya dengan Tuhan mulai terputus. Orang tidak peduli lagi dengan Tuhan. Dan juga ketika ada persoalan dalam kehidupan rumah tangga, tidak saling mengampuni satu dengan yang lain, tidak saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Mama, kakak Diki dan juga kakak Widi, jangan hanya membangun hidup yang bergaya modern, tetapi bangun juga iman Kristiani secara bersama-sama. Berbagai hal yang kita inginkan boleh kita cari, tapi jangan lupa bangun hubungan kita dengan Tuhan secara baik dan terus-menerus dalam kehidupan kita. Tidak masing-masing, tetapi secara bersama-sama. Contoh-contoh praktis yang saya suka bilang bahwa ketika hari lain kerja rajin,
Tapi hari Minggu nanti kakak Diki bilang begini, Mama Piko berdoa bapak sedekah. Jadi doa titip doa, tidak demikian. Bangun iman percaya kita kepada Tuhan itu harus bangun bersama. Di kitab Mazmur bilang laki-laki yang takut Tuhan itu diberkati, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Karena itu dalam membangun iman percaya kepada Tuhan harus bersama-sama. Jangan ninja bergandeng tangan, hari Minggu jalan masing-masing. Kakak Diki antar kakak Widi lepas di depan sana, kakak Widi masuk gereja sendiri, kakak Diki pulang tidur. Saya berharap tidak demikian kakak Diki bilang pendeta di Sukoi. Tapi saya kasih tahu memang, kadang demikian. Kadang awal-awal iman itu bagus, tetapi setelah pemberkatan 1 bulan, ini iman mulai goyang. Jadi saya berharap tidak demikian Jangan juga mengorbankan segalanya untuk meraih kebahagiaan, tetapi juga korbankan sedikit waktu, tenaga, dan apa yang kamu punya untuk mencari Tuhan. Korbankan waktu sedikit untuk Tuhan. Ketemu datang gereja kan sudah lama. Diki dan juga Widi lewat kebenaran firman ini Mama mau kasih tahu satu rahasia, bahwa orang-orang tua yang masih hidup bersama kamu sampai saat ini itu karena suami dan istri itu selalu berdoa bersama. Demikian juga dalam kehidupan kakak berdua, rumah tangga yang kakak berdua akan bangun dan diberkati hari ini. Karena rumah tangga yang selalu berdoa bersama akan lebih kuat menghadapi berbagai tantangan dan cobaan kehidupan. Doa bersama bagi kehidupan rumah tangga Kristen saat ini sudah menjadi langka. Keluarga-keluarga Kristen sudah mulai langka untuk ada dalam doa bersama. Ya, kalau berdoa di situ, mau tidur su. Tidak demikian. Tantangan dalam kehidupan iman Kristiani kita dalam zaman sekarang, tantangannya banyak. Potong buka mata berhadapan dengan tantangan. Karena itu kita terbatas. Sehingga dalam pernikahan ini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk suami istri saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, berdoa bersama sehingga ketika tantangan itu sebesar apapun datang dalam kehidupan rumah tangga kakak berdua mampu menghadapinya. Karena bukan kakak berdua hebat, tidak. Karena selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan menolong kakak berdua untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Hal yang ketiga, definisi pernikahan menurut kitab Roma 15 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 adalah dipersatukan untuk hidup dalam kerukunan. Kerukunan bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat. Kerukunan berarti tetap saling mengasihi walau ada salah atau beda pendapat. Pasti Bapak Mama, terutama punya orang tua dong yang ada sampai hari ini, pasti ada beda pendapat, ada salah paham satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu tidak membuat kita pisah. Perbedaan itu tidak menghancurkan rumah tangga kita. Tetapi justru perbedaan-perbedaan itu menolong kita untuk saling lebih mengenal lagi, untuk saling memahami, dan juga mau untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Di sini letak kesulitan rumah tangga Kristen bila tidak ada pengampunan dalam diri kita masing-masing. Kata maaf itu gampang, kakak Diki dengan kakak Widi, tetapi dalam kenyataannya susah. Satu sebatas salah dengan satu, maaf itu kayak timah yang berat berapa kilo, susah dimaafkan. Padahal yang dimaafkan itu adalah istri, yang dimaafkan itu adalah suami. Jangan jadikan kata maaf itu sesuatu yang mahal lebih dari harga
lagi dalam pertengkaran ada kata-kata yang menyakiti rasa hati suami, menyakiti hati istri. Tetapi kakak berdua harus ingat bahwa dalam pernikahan itu juga harus rela berkorban. Berkorban rasa untuk mengampuni suami, berkorban rasa untuk memaafkan istri. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menyatakan bahwa 7 turunan. Orang Kristen yang ngomong 7 turunan itu sebenarnya kita tidak percaya Tuhan Yesus. Karena kalau kita percaya Tuhan Yesus berarti harus memaafkan sebesar apapun kesalahan itu. Tapi kalau Tuhan sudah mempersekutukan kita, maka kita harus saling memaafkan, saling mengampuni. Bisa kok kakak Diki dan kakak Widi? Ya, bapak saksi, mama saksi, orang tua dong sudah dengar. Sehingga kalau ada soal, nah jangan kasih tahu orang tua, saksi, bilang, wih kita lalu berat, deson bisa. Potong upaya deson bisa. Nah, kapan baru bisa? Kalau punya komitmen untuk dipersatukan, maka tidak ada yang berat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena 2 orang saling bertopang, satu kasih kuat satu menopang satu dan yang lain. Bapak mama mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah ajaran iman yang sepintas kelihatannya sulit kita lakukan. Tapi Tuhan Yesus bahkan lewat kebenaran firman-Nya menuntut itu. Karena mengampuni bukan saja menguatkan orang yang kita ampuni, tetapi juga menguatkan kita untuk tetap dalam kehidupan bersama yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita lewat pernikahan itu. Diki dan juga Widi selalu belajar untuk saling mengampuni, karena dengan itu kamu akan selalu saling menguatkan dan dalam kehidupan bersama. Bapak, mama, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar kakak Widi akan diteguhkan menjadi anggota SIGI. Keputusan iman yang telah diambil hari ini jangan sampai luntur karena berbagai kepentingan diri, kakak Widi. Kalau ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, apapun tawaran dunia ini yang menggiurkan kita, karena ambil keputusan, jangan tengah jalan bilang, di situ san baik, lo baik di sini saja. Kalau dengan demikian, maka kakak Widi sendiri menyangkali keputusan atau janji yang sebentar kakak ucapkan. Karena itu tanggung jawab kakak Diki juga menopang kakak Widi dalam keputusan iman yang hari ini diambil. Jangan terbalik kakak Diki. Jangan terbalik, jangan sampai kakak Widi yang topang kakak Diki dalam hal iman percaya. Kakak Diki sebagai imam keluarga. Karena itu tanggung jawab kakak Diki untuk selalu mengingatkan. 2 orang saling menasihati satu dengan yang lainnya, menyangkut dengan iman percaya kakak berdua kepada Tuhan. Sehingga dalam keputusan iman yang hari ini diambil, baik itu dalam peneguhan sidi maupun pemberkatan nikah, peneguhan nikah sebentar ini, tidak hanya habis dalam gereja ini, tetapi itu akan terbukti ketika kakak berdua melangkah meninggalkan gedung kebaktian ini. Kakak berdua akan menunjukkan kepada orang-orang di sekitar bahkan dunia ini bahwa janji kakak berdua itu tidak main-main. Janji kakak berdua itu bukan berjanji untuk manusia, tetapi berjanji untuk Tuhan. Karena itu pegang teguh janji itu, karena sekali berjanji itu akan tercatat di surga. Karena itu selamat berbahagia, selamat menjalani kehidupan rumah tangga yang diberkati hari ini. Firman Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Amin.